Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membangun FTP server pada XenOS 8. Pada gambar di video kita bisa lihat terdapat satu buah laptop yang terkoneksi dengan satu buah server yang difungsikan sebagai FTP server. Di mana FTP server bekerja menggunakan dua buah port, yaitu port 20 dan port 21. Port 20 digunakan untuk transfer data, sedangkan port 21 digunakan untuk kontrol koneksi, ya. Nah, namun pada video kali ini kita mengkonfigurasi FTP server secara lokal, ya, tidak melalui internet tapi secara lokal, di mana kita akan menggunakan sebuah laptop, ya. Kita menggunakan sebuah laptop, kemudian kita menggunakan aplikasi VirtualBox, kemudian kita menggunakan Linux server XenOS 8. Nah, jadi mirip dengan video yang sebelumnya, yaitu ketika membuat web server. Nah, arsitekturnya pun mirip, ya. Kita menggunakan satu buah laptop, menggunakan aplikasi VirtualBox, dan ada mesin virtual. Mesin virtualnya boleh lebih dari satu, tergantung dari kebutuhan teman-teman. Nah, tapi pada video kali ini kita hanya menggunakan satu virtual mesin saja, ya. Nah, untuk mempercepat waktu, kita langsung saja ke instalasi dan konfigurasi FTP server pada Linux server XenOS 8. Ya, pertama kita open virtual mesinnya, ya, virtual mesin yang sudah kita buat, kita open, kita start, ya. Kemudian nanti kita akan menggunakan model remote system, ya, remote system, ya. Kita biarkan dulu aktif Linuxnya, ya. Untuk satu virtual mesin atau virtual box, teman-teman bisa menginstal lebih dari satu VM, ya, atau virtual mesin, ya. Teman-teman bisa lihat virtual mesin yang saya gunakan itu banyak sekali, tapi jangan diaktifkan sekaligus, ya, jangan diaktifkan sekaligus. Kalau mau lancar ya satu saja diaktifkan, tapi kalau spesifikasi laptop teman-teman bagus, ya lebih dari satu silahkan, gitu, ya. Tergantung dari seberapa besar spesifikasi dari setiap virtual machine yang teman-teman atur atau teman-teman berikan. Kemudian tergantung juga dengan spesifikasi komputer atau laptop teman-teman. Nah, sekarang kita login, ya, menggunakan user root. Kita login menggunakan user root, kemudian passwordnya kita ketik saja dengan yakin karena tidak kelihatan, ya, teman-teman, ya. Nah, kemudian ini sudah berhasil login. Selanjutnya kita ping, ya, cek koneksi, ya, ke Google, ke internet, ya, sudah terkoneksi dengan baik. Nah, sekarang kita akses melalui putih, ya, kita akses secara remote. Kita belajar sebagai server engineer, ya, atau server administrator, mengakses sistem secara jarak jauh. Kita menggunakan putih, kita inputkan IP address-nya, lama,
lama kemungkinan ini IP addressnya salah teman-teman ya, salah. Coba kita cek lagi berapa sih IP addressnya, IP spasi A. Nah ternyata 1.5. Oke, saya salah ketik, kita ulangi lagi. 1T kemudian 192 168.1.5, portnya masih 22. Oke, yes, kita root. Nah oke, sip, password kita ketikkan ya, sudah bisa. Nah sekarang kita akan mulai melakukan instalasi paket FTP server ya. Kita menggunakan VS FTPD ya. Caranya sama dengan melakukan instalasi menggunakan yum install VS FTPD min y ya. Nah ini akan mulai melakukan instalasi sesuai dengan kecepatan internet teman-teman ya. Untuk FTP server ini relatif lebih cepat dan lebih mudah karena kita hanya menginstal satu paket saja teman-teman ya, satu paket saja. Oke. Nah setelah itu kita sudah berhasil ya, sudah berhasil melakukan instalasi paket secara lancar. Selanjutnya kita perlu membuat user yang nantinya akan menggunakan sistem ya, sistem FTP. Nah tapi sebelum itu seperti biasa kita aktifkan dulu FTP-nya atau VS FTPD ya. Kita aktifkan, kemudian pastikan juga di enable agar ketika server booting paket VS FTPD-nya aktif ya. Nah kemudian di firewall juga kita tambahkan service agar mengizinkan akses FTP server ya. Kita open port 21 ya. Kemudian kita open juga service atau layanan terhadap FTP server ya. Nah setelah itu tidak lupa kita melakukan restart atau reload ya. Nah oke, setelah berhasil kita lanjut membuat user ya. Usernya saya pakai Picobot IT ya. Add user Picobot IT, kemudian berikan password agar lebih aman ya, passwd Picobot IT. Langsung ketikkan passwordnya ya, di enter, diketikkan passwordnya. Nah, gunakan password yang simple saja. Nah saya dikatakan bad password karena terlalu simple ya. The password failed the dictionary check ya, jadi rawan terhadap dictionary attack sebenarnya ya. Serangan kamus ya, serangan kamus artinya kata yang kita gunakan itu didapat dengan mudah di kamus ya, itu dictionary attack ya. Oke, yang bagus sebenarnya kombinasi ya, tapi khawatirnya nanti lupa karena ini juga sebagai contoh saja. Kita gunakan yang gampang saja. Tapi nanti kalau teman-teman konfigurasi yang benar ya, konfigurasi yang benar diimplementasikan, gunakan password yang kombinasi ya, kombinasi. Nah kemudian ini kita sudah berhasil ya untuk mengaktifkan untuk mengarahkan direktori FTP ya
ke home directory. Kemudian kita akan mengkonfigurasi, ya, kita akan mengkonfigurasi FTP server, ya. Nah, jadi seperti biasa, sebelum kita melakukan konfigurasi sebuah file pada Linux, sebaiknya kita melakukan backup. Nah, karena untuk berjaga-jaga seandainya kita melakukan salah konfigurasi dan lupa apa yang kita sudah konfigurasi. Nah, jadi paling aman kita backup dulu. Nanti kalau memang salah, ya kita balikkan lagi gitu ya. Nah, ini kita defaultkan saja ya. Kita defaultkan saja, tidak banyak perubahan ya. Tidak banyak perubahan ya. Anonymous enable-nya kita no kan ya, karena kalau kita yes kan, maka siapapun tanpa login bisa mengakses file kita. Jadi kita biarkan saja no ya, kita biarkan saja no, sehingga ketika ada user ingin mengakses FTP server yang kita punya, dia harus login terlebih dahulu ya, dia harus login terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan turunkan pelan-pelan ya. Ya, default saja, kita tidak ada melakukan perubahan yang terlalu banyak ya. Kita biarkan default karena kita nanti ingin agar FTP server yang kita buat itu diakses menggunakan username dan password ya, username dan password. Nah, tapi kalau teman-teman ingin misalnya FTP server sebagai public, artinya tidak ada perlu autentikasi user ya, user tidak perlu login, maka anonymous usernya di disable ya, dengan mengubah no menjadi yes ya, itu. Kemudian simpan dan jangan lupa untuk merestart kembali ya, merestart kembali. Nah, setelah berhasil di restart, kita coba akses dari klien ya, pakai browser ya, ketikkan FTP 192.168.1.5 ya. Kita juga bisa menggunakan Firefox ya, jadi browser apa saja sebenarnya bisa ya, browser apa saja sebenarnya bisa digunakan. Nah, tapi kebetulan saya setting tadi Firefox-nya aktif ya, kita akses pakai Firefox saja. Kemudian username-nya tadi, usernya kita buat Picobot IT, passwordnya password. Nah, itu password favorit ya. Oke, nah ini menunjukkan FTP server kita sudah berjalan, sudah berfungsi ya, tapi memang belum ada file di dalamnya gitu ya, belum ada file. Nah, kita akan coba akses sekarang menggunakan FTP client ya, FTP client. Jadi kalau kita membuat FTP server, maka kita akses menggunakan FTP client. Kalau kita membuat web server, maka kita akses menggunakan web client ya, atau web browser. Nah, FTP server FTP client yang kita gunakan ya, FTP client yang kita gunakan adalah FileZilla ya, FileZilla. Kita bisa lihat. Nah, ini tampilannya ya, FileZilla. Nah, saya jelaskan dulu ya. Di bagian atas itu terdapat connection status informasi ya, information ya. Di sana menampilkan tentang informasi status koneksi yang terjadi antara klien dengan server ya. Kemudian yang di sebelah kanan, itu adalah directory FTP server yang aktif ya, directory FTP server yang aktif. Nah, di sana bisa dilihat yang aktif adalah Picobot IT 2 ya, Picobot IT 2. Kemudian
di bawahnya itu adalah isi atau konten directory FTP server, jadi isi dari directory Picoboard IT 2. Nah, isinya itu. Nah, kemudian yang di sebelah kiri, nah itu adalah directory your computer, artinya directory yang ada di komputer Anda, ya, di komputer teman-teman. Nah, kebetulan saya aktif di F berkebun, dimana isinya adalah itu, gambar-gambar itu, ya. Nah, kemudian di bawahnya itu adalah content directory your computer, ya, jadi isi dari directory komputer Anda. Nah, kemudian di bagian bawah itu baru adalah file transfer queue, ya, di mana terdapat antrian dari file yang ditransfer. Nah, sekarang kita akan coba login, ya, kita akses hostnya adalah IP address, ya. Nah, ini kita close saja, saya diminta untuk update. Nah, username-nya kita menggunakan Picoboard IT, ya, Picoboard IT, kemudian passwordnya password portnya ya 21, ya, default, ya, untuk kontrol koneksi kita menggunakan 21. Nah, di sini sudah berhasil, ya, directory listing successful. Nah, di status information, nah, teman-teman bisa lihat sukses koneksinya. Di sebelah kanan juga sudah muncul directory home Picoboard IT. Kemudian di sebelah kiri teman-teman bisa mencoba untuk melakukan pengiriman file, ya, pengiriman file dari komputer teman-teman ke FTP server. Nah, kita coba diklik drag saja, ya, klik foldernya di sebelah kiri, kemudian klik file yang akan dikirim, kemudian di drag, ya. Misalnya berkebun, saya mau kirim gambar chat apa ini, nah klik, tinggal drag ke kanan, ya sudah, ya, transfer finish. Kita lihat sekarang, kita refresh, ada enggak? Nah, muncul, ya, muncul. Atau mau lebih yakin, ya, kita buka di terminal, ya, kita buka di terminal, di putih, kita masuk ke home Picoboard IT, ya, home Picoboard IT, kemudian nah di sana muncul chat apa ini gitu. Nah, sekarang kalau dibalik, misalnya kita ingin menambah di terminal, ya, kita ingin menambah di terminal, ya, kita menambah folder, ya, atau directory, makdir FTP apa namanya, FTP folder, ya, FTP directory, ya, oke, FTP directory, tapi kita sambung saja, ya, FTP directory. Kita ls, ya, sudah muncul. Kita coba refresh di kliennya, di klien kita refresh, nah muncul FTP directory. Nah, diklik tapi isinya kosong, memang belum ada isinya, ya, isinya belum muncul, ya, isinya belum muncul. Nah, kita sekarang coba memberikan isi, ya. Kita masuk ke FTP directory dulu, kemudian kita gunakan touch, ya, untuk membuat file kosong, ya. Touch sebuah file .txt, ya. Nah, di sana kita list, kita ls, sudah muncul, kemudian kita refresh di browser, sudah ada. Kemudian kita sekarang masuk ke FileZilla, eh, kita akan login menggunakan kita kita masih login menggunakan Picoboard IT. Kemudian nah, FTP directory-nya muncul, di dalamnya sudah ada sebuah file .txt, ya, sebuah file .txt, ya. Jadi perubahan itu terjadi secara real time, ya, ya. Oke. Nah, sekarang misalnya kita mau menambahkan user, ya, tinggal langsung saja add user, kemudian saya gunakan Picoboard IT 2 saja biar tidak ribet, ya. Picoboard IT 2, kemudian saya berikan password, ya, password favorit, ya, password, ya, yang gampang-gampang saja, ya, password, konfirmasinya atau retype juga password, ya. Kemudian
kita coba login ya, tinggal tambahkan 2 saja, passwordnya sama, kemudian connect. Ya, kita coba connect, apakah berhasil? Teman-teman bisa lihat di status information. Nah, sekarang sudah terkoneksi ke home Picobat IT 2. Ya, teman-teman bisa lihat di paling bawah itu home Picobat IT 2 ya. Nah, kemudian tinggal di drag saja teman-teman, sama seperti tadi di drag teman-teman kalau mau mengirimkan file. Ya, kemudian kita sekarang open lagi di terminal home Picobat IT 2, kemudian kita list. Ya, sudah muncul file gambar yang tadi kita drag ya, yang tadi kita kirim ke FTP server. Nah, ini menunjukkan bahwa FTP server teman-teman sudah berhasil ya, sudah berhasil. Ya, itu saja teman-teman, semoga memberikan manfaat.